Cincin berwarna silver itu sudah terpasang di jari manis gadis itu. Tak berhenti air matanya mengalir. Bukan karena senang, tapi malam ini statusnya berubah menjadi seorang istri. Wanita purbaya dengan gaun berwarna silver itu memeluk anak gadisnya. Tanggung jawabnya sudah selesai. Sekarang anaknya ini akan menjadi tanggung jawab seseorang lelaki yang mungkin belum mengerti bagaimana caranya berumah tangga. Galang, jagain Nana ya, ucap Arsy menahan haru agar tak menangis lagi. Galang mengangguk. Kini tanggung jawabnya sangat besar. Dia mempunyai beban Anara dan bayi yang ada di dalam kandungan Anara. Sekarang Ara panggil tante, mami ya. Begitupun kalau kamu, Galang, panggil bundanya Ara, bunda. Kina datang mencairkan suasana agar tak haru. Iya, jawab Anara. Sekarang kamu sudah jadi istrinya Galang. Mau tidak mau, kamu harus turuti apa kata suamimu. Jadi istri yang baik ya, Ana, pesan Arsy. Dan itu akan Anara ingat sampai kapanpun. Dia tidak akan mengecewakan Arsy lagi. Iya, Bunda. Ana bakal ingat apa kata Bunda. Ara bilang pada Papi kalau anak nakal itu berbuat ulah. Dapat dipastikan Papi jual mobilnya. Suara bariton itu berasal dari Gian, Papi Galang. Anara hanya mengangguk. Dia belum bisa menerima statusnya sekarang, menjadi istri dari musuhnya sendiri, pernikahan atas dasar tanggung jawab tanpa cinta. Ya sudah, lebih baik kami pulang dulu, biar Ara istirahat, besok kita jemput Ara untuk tinggal di rumah baru, ucap Gina. Pagi harinya, asisten rumah tangga di rumah Galang sibuk mengemas baju lelaki itu. Gaisa yang baru saja keluar dari kamarnya bingung karena pagi-pagi hampir setengah asisten rumah tangganya menumpuk di kamar Galang. Biku pada dikardusin, emang Galang mau kemana? Tanya Gaisa. Belum si Bibi menjawab, Galang datang dengan masih memakai jaket hitam kebanggaannya dan celana jeans robek-robek. Lo nggak sekolah? Tanya Gaisa. Enggak, barang lo mau dikemanain? Keluar dari rumah, lo seneng kan? Galang tahu betul Gaisa sangat menginginkannya keluar dari rumah ini. Mata Gaisa memanas setelah mendengar Galang akan keluar dari rumah ini. Padahal dia tidak pernah sungguh-sungguh mengatakan itu. Gaisa ingin Galang tetap di rumah ini. Hanya saja gengsinya selalu membuat ia berucap sebaliknya. Tas yang dia sampirkan di bahu sedari tadi dia lempar, lalu berlari menuju kamarnya. Gaisa menangis. Dia tidak mau Galang pergi. Sebagai anak kembar, dia tidak mau berpisah. Gaisa, panggil Galang. Lelaki itu masuk ke dalam kamarnya. Kenapa lo? Tanya Galang. Pergi sana, usir Gaisa sesugukan. Lo harus sekolah, ucap Galang. Lo aja gak sekolah. So nyuruh gue buat sekolah. Gaisa menarik bantal supaya menutup wajahnya. Lo kenapa sih tiba-tiba nangis gak jelas? Ya udah, kalau mau pindah, pindah aja sana. Emang ini rumah gak nyaman buat lo kan? Galang mengerti sekarang. Gaisa marah karena dia akan pindah. Tapi kenapa? Bukannya lo selalu dukung gue buat keluar dari rumah ini? Galang mendekati menarik bantal yang dipegang Gaisa. Ya udah pergi sana. Galang langsung memeluk Gaisa. Dia tahu Gaisa akan merasa kehilangan karena dia pergi. Meskipun itu tidak terucap dari mulut gadis itu langsung. Gaisa, kok belum berangkat? Kina datang sambil berkaca pinggang. Galang menoleh lalu memberi kode bahwa Gaisa sedang menangis. Aku ikut ya, ucap Gaisa. Galang dan Gina saling berpandangan. Bila gadis itu ikut akan terbongkar semua. Enggak, kamu harus sekolah. Dengan cepat Gina melarangnya. Biar Gaisa tahu di mana part Galang. Yang ada nanti lu recokin gue. Enggak ada. Sekolah sana, larang Galang. Gaisa hanya menatapnya kesal. Mami turun dulu, kamu cepat berangkatnya, udah jam 7, nanti kesiangan. Gaisa mengangguk malas. Jujur dia ingin ikut. Setelah Gina pergi, Galang menatap Gaisa. Gak ada gue, bukan berarti lo bebas. Gue bakal ngawasin lo, meski kita beda rumah.
Sorot matanya tajam menatap Gaisa. Galang memang tak pernah main-main, apalagi menyangkut adiknya. Terserah lo, gue mau sekolah. Gadis itu bangkit dari kasurnya, lalu keluar meninggalkan Galang. Galang pun segera keluar dari kamar Gaisa. Ia menghampiri Gina di meja makan. Galang menatap setiap sudut rumahnya. Keinginannya sejak dulu terkabul, tapi tidak ada perasaan senang saat dia keluar dari rumah ini. Padahal dia telah berhasil diberi kebebasan di luar sana. "Papi mana, Mi?" tanya Galang. Di meja makan hanya ada Gina saja. "Papi harus keluar kota, ada kerjaan yang harus diurus," jawab Gina. "Makan dulu, abis itu kamu jemput Ara." "Iya, Mi, kamu jemput Ara pakai mobil, jangan berani-berani jemput Ara pakai motor." "Enggak, Mi, Galang gak mau. Sampai kapanpun dia tidak akan membawa gadis manapun. Jok itu hanya untuk perempuan yang mampu menarik hatinya." "Galang," Gina memperingati. "Deh, pakai mobil yang lain aja gimana? Kan banyak, jangan pakai mobil Galang deh." Laki itu memohon. "Kalau gitu ya sudah, Mami jual mobil itu. Toh ada juga cuma jadi pajangan." "Oke, Galang jemput pakai mobil Galang." Akhirnya dia mengalah, tidak dapat lagi membantah bila urusannya sudah membawa mobil itu. Galang berangkat, lelaki itu berdiri. "Sarapan dulu." "Gak usah, gak lapar," jawab Galang cepat. "Mau ketemu istri," goda Gina. Galang hanya memutar bola matanya malas, lalu dia pergi menuju garasi rumahnya. Galang beberapa kali mengembuskan nafasnya, lalu masuk ke dalam mobil Ferrari Spider berwarna putih. Mobilnya melaju cepat di jalanan. Di sepanjang jalan, mobil lain merasa minder, lalu memberi jalan untuk mobil putih itu. Bukan hanya mahal, tapi mobil itu juga menarik perhatian orang untuk meliriknya. Mobilnya berhenti di depan rumah bergebang hitam tinggi. Dia turun dari mobil dan menghampiri dua wanita yang sedang berpelukan di teras rumahnya. "Permisi," ucap lelaki itu. Arsi melepas pelukannya lalu beralih menatap Galang. "Galang, tolong jaga Ana ya," Arsi berpesan. Sekarang dia hanya bisa berharap Galang dapat mengurus Anara. Galang mengangguk. "Siap, Tante. Galang akan jaga Ara. Panggil Bunda aja kayak Ana. Sekarang kan kamu juga anak Bunda," koreksi Arsi. "Iya, Bunda." "Nah, ingat ya, kata Bunda harus menurut apa kata Galang. Jangan buat suamimu marah." "Maaf, Bunda gak ikut antar kamu." Anara segera memeluk Arsi kembali. Tangisnya pecah. Semalam seusai hijab kabul, Anara tak hentinya menangis di pelukan Arsi. "Udah, jangan nangis. Udah sana berangkat. Bunda harus keluar kota hari ini." Arsi mencium puncak kepala Anara lalu diulusnya. Arsi tidak mengantar Anara sampai ke rumah barunya karena dia takut tidak bisa melepas gadis itu. Dan Arsi berusaha tegar untuk pergi keluar kota karena sudah beberapa hari ini dia tidak mengurus perusahaannya. "Galang pamit, Bun." Lelaki itu menyalami punggung tangan Arsi. Lalu kedua tangannya mengangkat dua koper Anara. Dia masukkan ke dalam bagasi mobilnya. Galang masuk ke dalam mobilnya dan disusul oleh Anara. Hati Galang sakit saat orang yang pertama kali duduk di mobilnya itu Anara, bukan orang yang dia sayangi. Bila saja mobilnya ada jok belakang, dia akan menyuruh Anara duduk di sana. Tapi sayangnya mobil Galang hanya ada 2 jok. "Hati-hati ya," Arsi melambaikan tangan di depan gerbang. Galang hanya membunyikan klakson mobilnya, lalu menancapkan gas mobilnya. Di sepanjang perjalanan, Anara hanya diam menatap ke arah jendela. Dia masih belum percaya hidupnya akan semenyedihkan ini. Dia umurnya masih terbilang muda, dia akan menjadi seorang ibu dan seorang istri dari suami yang amat dia tidak sukai. Masa mudanya yang harusnya menyenangkan malah berbanding terbalik. Mereka telah sampai di perumahan elit, lebih tepatnya rumah mereka berdua. Rumah dengan cat berwarna putih coklat ditambah perkarangan rumah yang luas. Anara kira rumah sebesar ini tidak enak untuk ditempati berdua. Di rumahnya saja hanya ditempati oleh 3 orang masih terasa sepi. Anara perlahan turun dari mobil, sedangkan Galang sudah turun terlebih dahulu menyimpan koper Anara.
Gadis itu masuk ke dalam rumah dan mendapati ibu mertuanya sedang sibuk menyuruh orang-orangnya membersihkan rumah ini. Ara, sapa Gina lalu memeluk gadis itu. Gimana, rumahnya nyaman gak? Tanya Gina. Anara tersenyum. Iya Mi, ini rumah Mami dan Papi sebelum punya anak. Tapi setelah Galang dan Gaisa lahir, kami memutuskan pindah rumah karena rumah ini terlalu kecil, ucap Gina. Terlalu kecil. Anara rasa rumah ini sudah cukup besar. Pantas sih keluarga Galang sangat kaya. Jadi menurut mereka rumah ini terlalu kecil. Galang, Mami akan simpan Bisuti di sini untuk bantu-bantu, kata Gina saat Galang datang. Enggak Mi, enggak usah, ya kan Ra? Galang melirik Anara, memberi kode agar gadis itu mengiyakan. Hah? Ya enggak usah, lagian Ara masih bisa urus sendiri kok. Yakin, kamu lagi hamil loh, gak boleh capek-capek. Anara mengangguk. Tidak peduli dia capek, yang penting tidak ada orang lain di rumah ini selain dia dan Galang. Karena bila Bisuti membantu beres-beres di sini, hidup mereka tidak akan tenang karena Bisuki akan sekaligus menjadi mata-mata. Mi, mendingan Mami pulang deh. Rumahnya udah bersih kan? Galang mau berdua sama Ara. Gila Galang, setelah berkata seperti itu, mulutnya seperti sudah memakan garam asin. Gilang tersenyum. Beda ya kalau pengantin baru maunya berduaan. Iya dong, jawab Galang cepat. Baik Arsi maupun Gina, mereka berdua tahunya Galang dan Anara saling mencintai. Dan Gina beranggapan bahwa kejahilan Galang pada Anara adalah bentuk cinta dari Galang. Jadi mau tidak mau mereka harus pasang topeng di depan Arsi dan Gina.